Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mafaza Umari dengan nomor pokok mahasiswa C10180096. Kali ini saya akan melakukan review pemahaman untuk memenuhi tugas pertemuan 8 akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang pertama ada pengertian akuntansi, di mana akuntansi itu apa sih? Menurut Kimel dan kawan-kawan, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengikhtisaran, pengkomunikasian kejadian ekonomi suatu organisasi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di mana pencatatan, pengikhtisaran, dan pengkomunikasian ini nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholder untuk mengambil keputusan dalam perusahaannya. Dan klasifikasi bidang akuntansi itu sampai saat ini yang telah saya pelajari ada 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan, di mana klasifikasi bidang akuntansi keuangan ini mempelajari tentang transaksi keuangan seperti utang, modal, ataupun perubahan aset suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain dalam suatu perusahaan, umumnya yaitu perusahaan manufaktur. Lalu yang ketiga ada akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang memberikan data yang real atau asli kepada pihak internal perusahaan, khususnya seorang manajer atau manajemen, untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa depan. Lalu yang keempat, ada akuntansi pemeriksaan, yaitu akuntansi yang biasa disebut juga dengan audit, yang melakukan pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang audit independen atau akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Lalu yang kelima ada akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurusi perpajakan, terutama untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Lalu ada akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah atau pusat. Lalu yang ketujuh ada akuntansi anggaran, yaitu akuntansi yang mempelajari penyusunan pengeluaran dari sebuah perusahaan, kemudian membandingkan si pengeluaran itu dengan pengeluaran yang aktual atau yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Lalu yang terakhir ada sistem informasi akuntansi, yaitu klasifikasi bidang akuntansi yang melakukan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya yang memudahkan seorang akuntan dalam melakukan pengendalian internal dalam suatu perusahaan, serta diikuti oleh penentuan langkah-langkah yang akan diambil oleh akuntan ke depannya. Nah, fungsi dari tadi kita membicarakan akuntansi, tapi tidak tahu fungsinya. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari akuntansi itu. Yang pertama, sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui informasi tentang jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan dari setiap periodenya. Lalu yang terakhir menjelaskan kepada pihak ketiga mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika sewaktu-waktu perusahaan tersebut memerlukan kredit usaha. Nah, ada siklus dalam akuntansi. Yang pertama itu dimulai dari adanya transaksi. Dari adanya transaksi ini akan menimbulkan bukti transaksi yang digunakan oleh seorang akuntan untuk membuat pencatatan pada jurnal umum. Nah, jurnal umum yaitu merupakan catatan akuntansi
permanen yang pertama kali dicatat oleh seorang akuntan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologi dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikreditkan. Lalu setelah membuat jurnal umum, seorang akuntan akan memposting semua akun yang ada pada jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini ada dua. Yang pertama ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Buku besar umum yaitu kumpulan informasi atas akun-akun yang diringkas dari jurnal umum yang digunakan oleh perusahaan pada periode tersebut. Lalu yang kedua itu ada buku besar pembantu, adalah cabang dari buku besar umum yang berisi rincian-rincian akun atau rekening tertentu yang ada pada buku besar umum. Setelah seorang akuntan memposting di buku besar, lalu menyalin hasil akhir saldo pada buku besar dan dikumpulkan di neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, di sini seorang akuntan melakukan jurnal penyesuaian, yaitu merupakan kegiatan pemutakhiran data-data keuangan pada akhir periode supaya lebih akurat dan sesuai akun pendapatan maupun akun bebannya. Setelah melakukan jurnal penyesuaian, di sini seorang akuntan membuat worksheet atau kertas kerja, di mana hasil dari kertas kerja ini nantinya juga digunakan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan di sini itu ada 5. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, lalu ada laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Setelah seorang akuntan membuat laporan keuangan, lalu ia membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini merupakan jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan, beban-beban, lalu laba, dan pengambilan pribadi atau prive seorang pemilik perusahaan. Setelah membuat jurnal penutup, perusahaan membuat neraca saldo setelah penutupan. Setelah membuat neraca saldo setelah penutupan, biasanya perusahaan membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu merupakan ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi yang tujuannya itu untuk membalik ayat-ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Lalu balik lagi ke transaksi. Ini penjelasan dari siklus akuntansi yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada jenis laporan keuangan dan komponen di dalamnya, serta manfaat dari setiap laporan keuangannya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di siklus akuntansi bahwa laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan. Lalu dari laporan ini kita itu dapat menganalisis perbandingan antara pendapatan dengan biaya untuk memperolehnya sehingga dapat mengukur tingkat efisiensi suatu perusahaan. Komponen yang ada di dalam laporan laba rugi itu yaitu menyajikan jumlah pendapatan dan biaya suatu perusahaan, lalu harga pokok produksi suatu perusahaan, beban pajak serta laba atau rugi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua itu ada laporan perubahan modal, adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan modal pemilik selama periode waktu tertentu. Lalu manfaat dari membaca laporan ini yaitu kita akan mengetahui perubahan modal suatu perusahaan dan apa saja faktor yang menyebabkan modal tersebut berubah. Nah, komponen yang ada di dalamnya yaitu modal pada awal periode, lalu tambahan investasi oleh pemilik, ada laba rugi selama satu periode, dan prive dari pemilik. Lalu yang ketiga ada laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang merupakan
menunjukkan posisi dan informasi keuangan tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan laporan ini, manfaatnya yaitu kita dapat mengukur tingkat pengembalian suatu perusahaan. Lalu kita dapat melakukan evaluasi struktur modal dan menilai risiko arus kas di masa mendatang dan menilai fleksibilitas keuangan, likuiditas, serta solvensi dari suatu perusahaan. Komponen yang ada dalam laporan posisi keuangan yaitu di sini menunjukkan aktiva atau aset suatu perusahaan, di mana aktiva dan aset ini dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Lalu ada kewajiban atau liability suatu perusahaan. Ini juga diklasifikasikan menjadi 2 lagi, yaitu menjadi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, serta modal dari pemilik selama 1 periode. Lalu ada laporan yang keempat, ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan bagaimana arus kas masuk atau keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada suatu periode. Manfaat dari laporan arus kas di sini yaitu laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan aset neto entitas dan mengukur kemampuan entitas untuk mempengaruhi jumlah arus kasnya. Lalu komponen yang ada di dalamnya yaitu informasi mengenai arus kas pada aktivitas operasi, lalu investasi dan pendanaan suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu merupakan laporan yang memberikan penjelasan atau rincian dari berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan atau rincian dari berbagai pos yang disajikan ini juga menyajikan pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu komponen yang ada di dalam catatan atas laporan keuangan yaitu gambaran umum suatu perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan, informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya. Nah, dari tadi kita telah membicarakan laporan keuangan yang ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, dari semua laporan itu ternyata memiliki suatu hubungan. Yang pertama, dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan biaya yang mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan. Lalu laba bersih pada laporan laba rugi itu nantinya mengalir ke dalam laporan perubahan modal dan merupakan data penting untuk menentukan saldo akhir modal dalam laporan perubahan modal. Lalu pada laporan perubahan modal, saldo akhir akun modalnya itu akibat perubahan modal akan berhubungan langsung dengan laporan posisi keuangan, khususnya di bagian ekuitas. Lalu yang terakhir, pada laporan arus kas, saldo akhir kasnya itu harus sesuai dengan jumlah uang tunai kas atau cash yang disajikan di laporan posisi keuangan. Arus kas dari aktivitas operasi itu harus mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersihnya. Lalu aktivitas investasi dalam laporan arus kas itu juga harus mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam saldo aset pada laporan posisi keuangan. Lalu pembiayaan kegiatan atau
aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas itu harus mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Lalu ada pengguna dari laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007, pengguna laporan keuangan itu ada dari pihak internal maupun eksternal. Yang dari pihak internal itu ada karyawan, pemilik atau owner, dan seorang manajer. Lalu yang dari pihak eksternal itu ada investor, pemberi pinjaman atau kreditor, lalu ada pemasok, ada pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, adapun perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Lalu aktivitas bisnis utamanya yaitu dengan menjual layanan tertentu sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang. Makanya pada perusahaan jasa itu tidak dijumpai persediaan. Nah, tapi pada perusahaan dagang produk yang diperjualbelikan itu adalah produk jadi. Sistem penjualannya juga hanya dengan menjual kembali produk tersebut kepada orang lain dan sedikit menaikkan dari harga awalnya. Nah, selisih harga inilah yang menjadi keuntungan usaha dari sebuah perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang itu kan ditemui yang namanya HPP atau harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan itu didapatnya dari persediaan awal dari perusahaan ditambah pembelian bersih dikurangi dengan inventory akhir sehingga didapat harga pokok penjualan dari perusahaan. Si pembelian bersih ini kadang kalau misalnya di dalam suatu perusahaannya itu dijumpai beban akut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Pembelian yang namanya awalnya pembelian kotor ini itu harus ditambahkan dulu awalnya dengan beban angkut pembelian lalu dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian sehingga didapatlah pembelian bersih yang nantinya digunakan untuk mencari harga pokok penjualan. Nah, jenis-jenis dari standar akuntansi keuangan itu yang pertama dan serta pengguna dari standar akuntansi keuangan ini. Yang pertama ada SAK umum atau standar akuntansi keuangan umum berbasis IFRS, yaitu merupakan standar akuntansi yang digunakan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Nah, entitas ini itu tergabung sebagai peserta aktif dalam bursa efek dan entitasnya itu tergolong ke dalam entitas fidusia. Lalu ada SAK etap atau standar akuntansi keuangan berbasis entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu standar akuntansi keuangan yang digunakan bagi entitas yang tidak aktif dan terdaftar di bursa. Lalu ada standar akuntansi keuangan syariah, yaitu standar akuntansi yang digunakan bagi entitas yang menyelenggarakan transaksi berbasis syariah. Lalu ada SAP, yaitu standar akuntansi sektor publik, merupakan standar akuntansi yang digunakan bagi entitas yang tergolong ke dalam sektor publik. Lalu ada SAK EMKM atau
standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang tergolong ke dalam entitas mikro, kecil, dan menengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, di sini juga ada perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, di mana standar akuntansi keuangan yaitu adalah suatu kerangka atau prosedur dalam pembuatan laporan keuangan yang memiliki fungsi untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan tersebut, khususnya untuk seluruh perusahaan agar mudah dibaca. Sedangkan PSAK ini merupakan salah satu jenis dari SAK yang berlaku di Indonesia, di mana pernyataan standar akuntansi keuangan ini menjadi aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian dari suatu laporan keuangan. Sini ada badan usaha. Yang pertama itu badan usaha dari perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, pada perseroan terbatas ini untuk memenuhi kegiatan usahanya itu dengan modal dasar saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatasan serta pelaksanaannya. Lalu ada persekutuan, yaitu gabungan dua orang atau organisasi atau lebih yang menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu untuk firma adalah badan usaha perusahaan perseorangan. Firma ini badan usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan dari satu orang tersebut. Nah, untuk melakukan atau mendirikan badan usaha itu, yang pertama yang dapat dilakukan oleh suatu badan usaha yaitu pembuatan akta perusahaan, yaitu merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaannya. Jadi kita itu harus mendapatkan akta dari seorang notaris agar lebih sah gitu pendirian dari sebuah perusahaannya. Setelah membuat akta perusahaan, kita dapat mendapatkan surat keterangan domisili usaha, di mana surat ini dibuat dan dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau desa di mana perusahaan berada. Lalu yang ketiga, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu membuat nomor induk berusaha yang disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Lalu mengurus surat izin usaha, di mana izin usaha ini berguna agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ada pendirian badan usaha, ada juga likuidasi dari suatu badan usaha.
Yang pertama yaitu adanya sekutu atau anggota yang melakukan pengunduran diri. Nah, pengunduran diri ini bisa karena sekutu tersebut meninggal dunia atau salah seorang sekutu memang memutuskan untuk mengundurkan diri atau adanya keputusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut telah pailit atau harus dibubarkan sehingga harus dilakukan likuidasi. Lalu yang kedua yaitu ketika ada sekutu yang mengundurkan diri kemudian terjadi kesepakatan antar sekutu untuk melakukan pembubaran. Lalu yang ketiga itu ada proses terminasi dan likuidasi, yaitu proses di mana perusahaan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Misalnya suatu perusahaan itu memiliki utang usaha dari mulai mendirikan perusahaan hingga akhir masa operasional perusahaan itu harus dibayarkan terlebih dahulu oleh suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk aset perusahaannya di sini perusahaan itu harus menagih piutang-piutang yang masih ada dan menjual seluruh aset yang dimiliki perusahaan, dan untuk modal di sini merupakan yang dimiliki oleh para sekutu. Lalu adanya pinjaman dari sekutu, di mana jika ada pinjaman dari sekutu maka pinjaman tersebut harus dilunasi atau dibayarkan setelah perusahaan melakukan penyelesaian kepada pihak ketiga pada terminasi dan likuidasi. Kemudian perusahaan harus membayarkan pinjamannya kepada sekutu. Lalu yang kelima, jika ada defisit akun modal sekutu, yaitu kondisi di mana jumlah yang harus dibayar oleh sekutu lebih besar daripada jumlah modal yang dimilikinya. Maka pelunasan atau realisasi jumlah yang lebih ini nantinya akan dilunasi pada tahapan laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Nah, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan ini adalah laporan yang menggambarkan bagaimana proses atau transaksi mulai dari terminasi dan likuidasi hingga alokasi pada akun modal sekutu yang defisit hingga didapat saldo pasca likuidasi dari setiap bagian aset kewajiban dan modal itu pada akhir pasca likuidasi adalah harus 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelaporan segmen. Pelaporan segmen itu merupakan pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang telah dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, informasi segmen ini bisa disajikan dalam batang tubuh laporan keuangan atau di dalam schedule terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Segmen dilaporkan yaitu segmen operasi yang dilaporkan atau reportable operating, yaitu segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah jika segmen-segmen ini pengungkapan tambahannya yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi dari manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal, di mana guna segmentasi operasi ini yaitu untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ada kriteria segmen yang dapat dilaporkan. Nah, kriteria segmen yang dapat dilaporkan itu yang pertama, telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi suatu dari kriteria agregasi 2 atau lebih. Lalu di sini melebihi
ambang batas atau lulus uji segmen 10%. Nah, jadi si perusahaan ini harus lulus uji segmen 10% terhadap 10% dari pendapatan, di mana pendapatan lebih 10% itu harus dari pendapatan total internal dan eksternal. Lalu lulus uji segmen 10% terhadap laba rugi, di mana laba rugi absolutnya itu lebih dari 10% dari laba rugi absolut dari gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi. Lalu ada aset 10% dari aset, di mana aset lebih dari 10% dari aset gabungan segmen operasi. Jadi jika kita melakukan uji terhadap pendapatan laba rugi dan aset, jika didapat di bawah dari 10%, maka perusahaan tersebut tidak lulus uji. Tetapi kalau misalnya dalam uji tersebut didapat dua lulus dan satu tidak lulus, maka perusahaan segmentasi tersebut dapat dilaporkan secara terpisah. Tetapi jika segmentasi tersebut mendapatkan lebih dari satu kata tidak dalam uji 10%, maka segmen tersebut tidak dapat dilaporkan secara terpisah. Lalu kriteria segmen dilaporkannya itu jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan dari manajemen yang percaya informasi tersebut itu berguna bagi penggunanya. Lalu yang ketiga, yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria agregasi. Lalu kita dapat menguji komprehensif 75%, di mana jika yang dilaporkannya itu kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka yang tambahan segmen itu tidak memenuhi kriteria kalau misalnya tidak memenuhi dari 75%. Tapi jika sama dengan atau lebih dari 75% dari sumber eksternal keseluruhan, maka dapat dilaporkan secara terpisah dari total pendapatan segmentasi gabungan atau pendapatan eksternal konsolidasi. Nah, untuk segmen yang tidak lolos uji atau misalnya di bawah 10% dan di bawah 75%, nah segmen operasi lain yang tidak dilaporkan ini dapat digabungkan dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lainnya, atau namanya itu semua segmen lain. Di sini ada periode dari pelaporan keuangan, di mana periodenya itu yang pertama ada periode kalender, yaitu periode yang pelaporannya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Lalu ada periode fiskal, merupakan periode pelaporan yang dapat dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember juga. Tapi tidak semua tahun fiskal itu sesuai dengan tahun kalender. Lalu ada periode interim, yaitu periode di mana perusahaan menyiapkan laporannya untuk periode sementara dan biasanya kurang dari 1 tahun. Biasanya laporan ini itu dibuatnya bulanan atau per 3 bulan. Seperti itu. Lalu ada periode tahunan, yaitu periode pelaporan keuangan perusahaan selama 1 tahun. Lalu ada pelaporan interim. Nah, pelaporan interim ini menurut PSAK nomor 3 tahun 2010 tentang laporan keuangan interim merevisi bahwa laporan keuangan interim yaitu merupakan laporan keuangan yang berisi
baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas suatu periode interim, di mana periode interim yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Seperti itu. Jadi laporan keuangan itu bisa bulanan, per 3 bulan, atau per 6 bulan. Nah, bagaimana sih penyajian dari laporan keuangan interim ini? Nah, yang pertama, laporan keuangan interim itu harus meliputi neraca. Di dalamnya ada laporan posisi keuangan. Lalu ada laporan laba rugi dan saldo laba interimnya, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua, perhitungan laba rugi interimnya itu harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan atau year to date. Lalu laporan keuangan interimnya itu harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok yang lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek atau jangka panjang, sesuai dengan laporan keuangan tahunan. Untuk perusahaan tertentu yang mempunyai metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva itu harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Misalnya kayak di bagian perbankan, nah itu kan punya laporan yang khusus gitu, maka untuk penulisannya itu harus sesuai dengan standar yang ada pada perbankan gitu. Standar akuntansi keuangan yang perbankan. Lalu penyajiannya itu juga di mana data minimum yang harus dilaporkan pada tanggal laporan interim itu paling tidak harus melaporkan pendapatan atau penjualan kotor, beban, estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa, termasuk pengaruh terhadap pajak penghasilan yang terkait, pengaruh kumulatif perubahan akuntansinya, dan perubahan akuntansi dan laba bersih, di mana data laba bersih per saham sahamnya itu untuk setiap periode interim yang disajikan. Lalu pendapatan dan beban musiman yang terjadi pada periode interim. Lalu perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan harus disajikan. Pelepasan suatu segmen usaha, pos luar biasa, dan transaksi yang tidak biasa dan tidak sering terjadi juga harus disajikan atau dijelaskan pada laporan ini. Lalu ada kewajiban kontingen dan pengaruh perubahan akuntansi terhadap keuangan untuk periode interim pada periode interim berikutnya itu juga harus diungkapkan. Misalnya ada perubahan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi dan berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo awal periode, kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar, maka informasi komparatif itu harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis. Nah, jika ada perubahan seperti itu harus disajikan dalam laporan interim ini. Lalu ada perubahan yang material pada unsur laporan arus kas harus dijelaskan supaya jelas perubahan itu karena apa. Lalu yang terakhir, laporan keuangan interim itu misalnya triwulan keempat tidak perlu disusun karena pada dasarnya laporan keuangan tersebut
laporan keuangan interim yang terakhir, misalnya pada triwulan keempat itu tidak perlu disusun karena pada dasarnya laporan keuangan tersebut dapat digantikan dengan laporan keuangan tahunan. Karena dalam hal laporan keuangan interim triwulan keempat hendak diterbitkan, maka penerbitannya itu dapat dilakukan bersamaan dengan penerbitan laporan keuangan tahunan. Makanya di sini laporan keuangan interim yang triwulan keempat itu dapat digantikan sekalian dengan laporan keuangan tahunan karena penerbitannya itu dilakukan bersamaan dengan penerbitan laporan keuangan tahunan. Di samping itu, isi dari laporan keuangan interim pada triwulan keempat itu harus merupakan selisih dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim sebelumnya dari tahun yang bersangkutan. Mungkin sekian pemaparan atas review pemahaman untuk memenuhi tugas pertemuan 8. Jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.